Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa hadir di majlis yang mulia ini. Semoga dengan kehadiran kita di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini menjadi wasilah kita untuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita telah membahas tentang hukum orang yang melakukan dosa besar. Tentunya para ulama membagi bahwa dosa itu ada dua. Yang pertama itu adalah al-kabair yang disebut dengan dosa besar. Yang kedua adalah as-shaghair yang disebut dengan dosa kecil. Beberapa ulama menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan kabair, dosa besar. Jadi jangan sampai, kenapa kita harus mempelajari tentang hal ini, jangan sampai kita terperosok ke dalam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Namun dari definisi yang kita akan pelajari ini, kita tidak meremehkan dosa kecil. Walaupun dosa kecil itu dianggap kecil, tapi itu bisa menjadi besar, karena disebutkan oleh para ulama. Di situ disebutkan Ibnu Mas'ud mengatakan la shaghair fil istimrar wala kabair fil istighfar. Tidak ada yang disebut dengan dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus. Artinya kalau dosa kecil dia lakukan terus-menerus, maka bisa jadi itu menjadi besar. Kenapa? Karena dosa itu bertumpuk-tumpuk. Kalau bahasa kita apa? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi apa? Bukit. Ya. Makanya apa? Kata para ulama, tidak ada la shaghair fil istimrar. Tidak ada yang disebut dengan dosa kecil. Ya. Tidak ada yang disebut dengan dosa kecil kalau dia lakukan fil istimrar, terus-menerus, continue. Walal kabair fil istighfar. Dan tidaklah disebut dosa besar kalau dia habis lakukan kemudian dia beristighfar, bertobat. Artinya baik dosa besar maupun dosa kecil hendaknya kita jauhkan.
Jamaah sekalian, apa itu yang disebut dengan al-kabair? Kita sudah bahas. Al-kabair itu adalah kullu dzambin tarattaba alaihi haddun fid dunya au tawa'adallahu alaihi binarin au la'ana au ghadaba. Yang disebut dengan dosa besar itu adalah setiap dosa yang memiliki adanya had hukum, baik di dunia seperti berzina, maka hukum di dunianya dia harus apa? Dirajam atau dicambuk bagi mereka yang belum apa? Menikah. Atau juga mencuri. Mencuri dengan berbagai macam namanya, apakah itu membegal, apakah itu namanya merampok, apakah itu namanya menguntit, sama aja itu. Apakah itu yang namanya korupsi? Yang jelas yang disebut mencuri itu adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Jadi mengambil hak orang lain yang bukan miliknya, diambil. Baik dengan cara mencuri, dengan cara membegal, dengan cara merampok, dengan cara menilep, macam-macam lah gitu. Termasuk juga dengan cara apa? Korupsi. Jadi ada pencurian yang bahayanya, dampaknya itu untuk orang satu orang gitu. Cuma dia saja yang terkena dampaknya. Karena kita ambil dompetnya maka dia apa? Yang rugi. Tapi kalau korupsi bukan hanya satu orang, satu negara akan menjadi rugi dengan sebab adanya apa? Koruptor itu. Maka sesungguhnya sebetulnya koruptor itu adalah dosa besar. Jadi orang yang korupsi karena dia sudah mengambil harta negara, maka dia termasuk minal kabair, dosa apa? Yang besar. Nah ini apa? Ada hadnya di dunia. Au tawa'adallahu alaihi binarin. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bahwa dia nanti akan mendapatkan api neraka. Ancamannya apa? Siksa api neraka. Au la'ana, atau Allah kutuk dia. Seperti orang yang membunuh itu apa? Allah kutuk. Jadi membunuh itu nggak gampang. Karena wajib bagi kita untuk menghormati hak-hak hidup orang lain. Jadi apa? Kita wajib untuk menghormati hak-hak orang lain. Jangankan membunuh apa? Orang banyak. Membunuh satu orang pun kita nggak boleh, apalagi orang banyak. Makanya haram bagi Islam untuk melakukan bom bunuh diri. Bom bunuh itu apa? Dia membom dirinya sendiri, kemudian orang lain terkena dampaknya dari bom dia itu. Maka itu apa? Itu haram. Atau juga au-ghadaba, atau dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut apa? Dosa besar. Dan kita sudah bahas apa-apa saja dosa-dosa besar tersebut. Lalu di sana ada dosa kecil. Dosa kecil itu disebutkan oleh para ulama, hiya kullu dzambin laisa fihi haddun fid dunya wala wa'idun khasun fil akhirati. Dosa kecil itu adalah setiap dosa yang tidaklah ada padanya had di dunia dan tidaklah juga ada ancaman secara khusus di akhirat. Jadi di dunia tidak ada had secara khusus di dunia, sebagaimana dicambuk, harus apa? Dipotong tangannya dan sebagainya. Dan di akhirat dia tidak ada ancaman khusus secara khusus. Tapi dia tetap dosa. Sehingga dari dua dosa ini berbeda-beda cara bertaubatnya. Adapun dosa besar, bertaubatnya itu yang pertama adalah dengan dia adanya an-nadamah, penyesalan. Itulah yang disebut dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Bagaimana taubat yang nasuha? Dari taubat apa? Berbuat dosa dari taubat dosa besar. Maka kata para ulama yang disebut apa? Bertobat dari dosa besar itu yang pertama adalah an-nadamah, adanya penyesalan. Kalau dia sudah berbuat dosa, nyesal sekali. Yang kedua, al-azam, bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi dosa tersebut. Yang ketiga adalah al-iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Termasuk juga di sana
dari perbuatan tersebut dia harus ikhlas di dalam bertobat. Dan itu dosa besar yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang berhubungan kepada apa? Allah Subhanahu wa taala, seperti dia minum khamar dan lain sebagainya. Atau berzina, itu yang hubungannya apa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus apa? Betul-betul adanya an-nadamah, penyesalan. Kalau dia apa? Sudah melakukan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, harus azam, bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi. Dan yang ketiga adalah al-iqla', mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Jangan sampai ketika udah bertobat tapi masih nongkrong di tempat dosa tersebut. Contohnya dia sih udah bertobat dari minuman khamar, tapi dia masih nongkrong duduk di kafe yang di situ disediakan minuman khamar. Kenapa? Karena satu waktu dia akan angot lagi untuk minum khamar tadi. Makanya dia harus apa? Cabut diri, nggak boleh bergabung, sebab nanti bisa jadi satu waktu ketika dia masih tetap duduk di situ akan dia lakukan lagi. Sebagaimana ada orang yang membunuh sampai 100, padahal awalnya 99. Kemudian dia ingin bertobat. Kemudian dia bertemu dengan yang disebut dengan orang yang abid, ditanya apakah saya masih bisa diampuni dosa saya oleh Allah SWT. Maka karena yang ditanya itu bukan orang yang alim, tapi orang yang abid, yang hanya sekedar beribadah tapi tidak mengetahui tentang apa ilmunya, maka akhirnya orang tersebut dibunuh. Maka jadilah 100 yang dibunuh itu. Kemudian dia masih penasaran. Hadis ini juga dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian orang ini penasaran, kemudian ditanya lagi dan ketemu dengan orang yang alim. Kemudian kata orang alim tersebut, Anda diterima tobatnya. Tapi kan sudah banyak. Iya, Allah Maha Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha At-Tawwab, Maha Penerima taubat. Tapi dengan catatan harus memenuhi syarat taubat. Apa itu? Menyesal. Yang kedua, al-azm, untuk bertekad untuk tidak lagi mengulangi. Dan yang ketiga, Anda harus pindah dari negeri ini ke tempat negeri lain. Kenapa? Karena yang Anda tinggal di sini adalah negeri darul maksiyah, tempatnya orang-orang bermaksiat. Sebab kalau Anda tidak pindah, nanti satu waktu Anda akan terkena lagi dengan perbuatan maksiat tadi, membunuh tadi. Maka hendaknya apa? Pindah ke negeri yang darut ta'ah, ke negeri di mana di situ tempatnya orang-orang yang apa? Berbuat taat. Jadi artinya di sini lingkungan berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di dalam lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, kita akan terkena kebaikannya, terkena kesolehannya. Tapi kalau kita berada dalam lingkungan orang-orang yang berbuat dosa, maka kita pun satu waktu akan sama dengan dia, juga melakukan apa? Dosa. Maka lingkungan itu apa? Berpengaruh. Maka kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung teman yang dia temani, ala dini khalilih. Bagaimana agama temannya itu. Kalau temannya baik, maka dia akan menjadi baik. Kalau temannya buruk, maka dia akan apa? Menjadi buruk. Jamaah sekalian, nah oleh karena itulah tidak ada istilah sohoir, kecil. Ah ini kan dosa kecil, nggak apa-apa gitu. Tidak ada dosa kecil. Kalau dia lakukan terus-menerus, bisa jadi apa? Banyak. Gitu. Kemudian, tadi yang hubungannya kepada dosa besar, dia bertobat harus pindah dari tempat tersebut. Harus angkat kaki dari tempat perbuatan maksiat tadi. Kemudian, dia juga harus ikhlas dalam bertobat. Yang itu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang hubungannya kepada manusia, karena dia pernah menceritakan kejelekan. Jadi ghibah itu dosa besar. Kenapa? Karena langsung Allah SWT menjelaskan dalam ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, ila akhir ayat. Jadi wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah sebagian kalian berghibah kepada sebagian yang lain.
Kenapa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai daging saudara kalian? Jadi orang yang berghibah menceritakan kejelekan orang lain, itu seakan-akan dia sedang memakan bangkai daging saudaranya. Artinya itu adalah dosa besar. Kenapa? Ada ancamannya di dunia. Jamaah sekalian, jadi kalau dia berdosa besar kepada apa? Yang hubungannya kepada manusia, dia harus datengin kepada manusia tersebut, minta maaf. Jadi kalau untuk kepada Allah SWT, kepada Allah SWT tadi empat. Pertama apa tadi? An-nadamah, adanya penyesalan. Yang kedua, al-azmu, bertekad untuk tidak lagi mengulangi. Yang ketiga, al-iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa tadi. Dan yang keempat, ikhlas dalam bertaubat. Itu yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hubungannya kepada manusia satu tambah menjadi 5. Apa itu? Minta maaf kepada manusia itu sendiri. Jadi syaratnya itu kalau kita berhubungan apa? Berbuat dosa kepada manusia itu lebih banyak syaratnya ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa kecil, bagaimana bertobat dari dosa kecil? Perbanyak kebaikan. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita. Satu kali Rasulullah SAW menyampaikan kepada salah seorang sahabat dan mengatakan, Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Satu pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz, tentunya juga kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Jadi ketika kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar di masjid kita takut. Biasanya orang kalau di masjid takut deh. Dengerin khutbah, hampir nunduk-nunduk saking takutnya gitu. Bukan kena ngantuk gitu. Dengerin orang apa? Lagi menyampaikan ceramah sambil nunduk-nunduk saking takutnya kepada Allah SWT. Bukan kena ngantuk gitu. Saking khusyuknya, saking takutnya gitu. Kan ada kan orang dengerin khutbah itu apa? Sambil nunduk-nunduk itu saking apa? Khusyuknya. Bukan apa? Bukan ngantuk tapi apa? Khusyuk gitu. Tapi ketika orang-orang diri, dia masih khusyuk aja. Kenapa? Oh ternyata tidur gitu ya. Jadi apa? Takut bukan hanya sekedar di masjid. Di luar masjid pun dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di pasar pun dia takut, di kantor pun dia takut. Di rumah pun dia takut, di kamar pun dia takut. Maka kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Dan iringilah wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Tamhuha. Semoga ini bisa menghapuskan dosa Anda. Kenapa? Nah, ini yang sudah dosa kecil. Dosa kecil. Kenapa? Karena ketika kita melakukan satu amalan umpamanya, amalan perbuatan pertama kita niat, ya, kita niat. Ketika kita niat melakukan perbuatan dosa, kita tidak mendapatkan apa? Dosa. Kenapa? Baru niat. Kemudian niat tersebut kita realisasikan untuk melakukan dosa tadi, dapat berapa dosanya? 1. Disebutkan oleh apa? Hadis 1. Kemudian ada orang yang niat berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala 1. Kemudian niat baik ini direalisasikan, maka dia mendapatkan apa? 10. Jadi 10, makanya apa? Ketika dia melakukan apa? Dosa 1, kemudian diiringi lagi dengan perbuatan baik, maka yang 1 tadi apa? Tertutup dengan apa? Yang 10. Tapi juga jangan ngomong begini. Habis berbuat dosa, yarin ntar kan gue mau apa? Mau bersedekah, ntar kan dengan sedekah itu apa? Akan tertutup dosanya. Itu juga nggak boleh, kan kita khawatir. Jangan-jangan sebelum kita melakukan kebaikan,
Kita udah melakukan keburukan, nggak sempat kita melakukan kebaikan, ternyata apa? Udah meninggal, kan gitu. Tapi paling tidak ada usaha kita, dengan kita melakukan kebaikan itu akan bisa menghapuskan apa? Dosa kita. Dan itu dosa kecil kata para ulama. Jadi kalau apa? Ingin bertobat dari dosa kecil, banyakin perbuatan baik. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat dalam hadis, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Riwayat lain mengatakan wal umratu ilal umrah mukaffiratun lima bainahunna majtinabatil kabair. Dari satu solat ke solat, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur lagi, terus di antara dua solat itu bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa kita. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dosa-dosa kita yang mana? Dosa-dosa kita yang kecil. Karena manusia itu kadang, ya, namanya manusia apa? Mahalul khata' wa nisyan, muncul dosa. Karena disebutkan apa? Kadang kita melihat sesuatu, ternyata itu dosa. Tidak sengaja apa? Ternyata apa? Dosa. Kenapa? Ada di hadapan kita. Kadang kita mendengarkan sesuatu, itu jadi dosa juga. Kadang kita melangkah. Makanya disebutkan dalam hadis di sini, innallaha kataba 'ala ibni adam nasibahu minar rizki mudrikun la mahalalah. Jadi sesungguhnya Allah mencatat, menentukan atas anak Adam manusia bagiannya berupa minaz zina, berupa apa? Zina yang kadang-kadang dia sulit untuk apa? Untuk mengelahnya gitu. Sehingga apa? Fal ainani zinahuma an-nazar. Ya, dua mata itu zinanya itu apa? Dengan kita memandang. Lagi setir mobil, ada pampangan gambar, lihat gitu kan ya. Atau ada orang lewat, wanita lagi apa? Kita di lampu merah nih, lewat wanita, lihat gitu. Itu zina mata. Tapi kalau kita mengelak, nggak dosa. Kenapa? Karena kita apa? Nggak terus-terusan. Tapi kalau kita terus-terusan gitu, lampu udah hijau kita masih lihat aja, berarti apa? Betul-betul khusyuk dan lihatnya gitu. Nah itu apa? Kemudian wal udhunani zinahuma al istima. Dua telinga zinanya itu dengan kita mendengar. Jadi berzina yang dimaksud ini bukan berzina apa? Berhubungan antara suami apa? Laki dan perempuan yang bukan apa? Suami istri, tapi dia mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ceritain kejelekan orang, didengerin aja gitu. Dan sebagainya. Kemudian wal lisan zinahu al kalam. Lidah itu zinanya itu berbicara yang jelek-jelek, ngatain orang, ceritain kejelekan orang, mencaci maki orang, itu zinahnya. Wal yad zinaha al basu. Dan tangan itu zina itu apa? Memegang. Hanya sekedar memegang wanita. Enggak diapain, cuma kepegang gitu. Ya. Itu apa? Zina. Warijlu zinaha al-khuta. Dan kaki, ya, itu zina itu apa? Melangkah menuju tempat apa? Kemaksiatan. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Dan hati itu zinanya melaksanakan apa? Mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan. Kayaknya enak begini gitu. Nah, sehingga di situ apa? Itulah dosa-dosa yang dianggap apa? Yang dianggap kecil. Walaupun di situ tidak ada sanksinya baik di dunia maupun di akhirat, tapi tetap wajib kita apa? Kita tinggalkan, kita beristighfar, kita bertobat dengan cara apa? Perbanyak untuk melakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Inilah yang disebutkan apa? As-salawatul khamsu, salat-salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat hadis, wal umratu ilal umroh, dari satu umroh ke umroh, di antara dua umroh, dari semuanya itu mukaffiratun lima bainahunna, itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Tapi ingat, majtunibatil kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Kenapa? Karena ketika dia melakukan dosa besar, maka ketika dia melakukan dosa besar itu ada cara untuk bertobatnya, berbeda dengan tadi dosa kecil. Ketika kita sholat, pulang sholat kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Ketika kita apa? Sholat Jumat, maka pulang sholat Jumat apa? Diampuni. Dari Ramadan kita melakukan apa? Melakukan puasa Ramadan, kita diampuni dosa-dosa kita. Kita melaksanakan umroh, diampuni dosa-dosa kita.
Kenapa? Karena kita melakukan kebaikan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di mana wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan dosa kalian dengan perbuatan baik, tamhuha, dan itu akan bisa menghapuskannya. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, jadi begitu cara bertobatnya dari dosa kecil. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang dimaksud dosa ini apa? Dosa kecil. Kenapa? Tadi hitungannya. Ketika kita berniat untuk melakukan dosa, maka belum dicatat oleh Allah SWT dari dosa tersebut. Tapi ketika kita merealisasikannya, ya, dosa tersebut kita lakukannya, maka baru mendapatkan apa? Satu dosa. Nah, ketika kita tidak melakukannya, kita dapat pahala itu. Tidak melakukan dosa tadi, dapat berapa? 10. Nah, sekarang ketika kita berniat untuk melakukan kebaikan, dapat pahala, baru niat. Beda dengan dosa tadi. Nah, ketika kita realisasikan amalan tadi, perbuatan apa? Amalan kebaikan tadi, maka kita dapat apa? Pahala 10. Maka inilah dari apa? Satu dosa ditutup dengan 10. Ya, maka menjadi apa? Kan tinggal 9 apa? Kebaikan. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi artinya apa? Allah sesungguhnya lebih banyak memberikan pahala ketimbang apa? Dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya lebih banyak memberikan apa? Pahala ketimbang apa? Dosa kepada manusia. Tapi karena manusia itu berkali-kali melakukan apa? Dosa, sehingga dosanya itu apa? Bertumpuk-tumpuk. Sehingga sulit untuk apa? Dihitung. Jamaah sekalian, maka dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di sana ada dosa kecil dan di sana juga ada dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, jika kalian meninggalkan dosa besar. Jika kalian meninggalkan dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang dilarang dari melakukan tersebut, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kata Allah, kami akan hapus dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang karim, tempat yang mulia. Apa itu tempat yang mulia? Surga. Jadi surga itu disebutkan di dalam ayat ini mudkhalan karima, dimasukkan ke dalam tempat yang mulia. Jadi kalau kita meninggalkan dosa besar, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan hapus dosa-dosa kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan alladzina yajtanibuna kaba'iral isma, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji, illal lamam, kecuali dosa kecil. Illal lamam, kecuali apa? Dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabb kalian adalah wasi'ul maghfirah. Jadi Allah itu maha luas ampunannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala karena maha luas ampunannya, maka Allah sesungguhnya lebih banyak memberikan kita pahala ketimbang apa? Dosa. Kenapa? Karena kalau kita melakukan amalan sekali saja itu dapat pahala berapa? 10. Tapi kalau kita melakukan dosa dosa baru 1 kita dapat dosa. Kalau kita realisasikan ada dosa. Artinya apa? Allah maha luas ampunannya. Sehingga disinilah kita tidak boleh untuk berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada bagaimana hukum orang yang melakukan dosa besar.
Jadi apa? Bagaimana hukum orang yang melakukan dosa besar? Anna murtakibal kabirah ya. La yukaffir biha idza kana min ahli tauhid wal ikhlas. Bahwa orang yang melakukan dosa besar ya. Jadi di sini apa? Sebutkan anna murtakibal kabirah la yukaffiru biha idza kana min ahli tauhid wal ikhlas. Jadi kalau dia melakukan dosa besar ya, dan dia termasuk bagian dari ahli tauhid, orang mukmin, dan ikhlas dalam apa? Beriman, maka tidaklah dia menjadi kafir. La yakfur di sini bukan la yukafir. Jadi apa? Orang yang melakukan dosa besar hukumnya tidak kafir, tetap dia masih beriman. Jadi apa? Orang yang berdosa besar, dia tetap menjadi orang beriman. Tidaklah dia apa? Kufur. Dan itu dari kalangan ahlu tauhid wal ikhlas. Bal huwa mu'minun bi imanihi. Bahkan dia orang mukmin dengan sebab keimanannya. Tapi, kata para ulama, fahuwa mu'minun fasik. Orang tersebut disebut mukmin tapi mukmin yang berdosa. Jadi di sini disebutkan anna murtakibal kabirah la yakfuru biha. Jadi sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar tidaklah dia kufur dengan sebab apa? Perbuatan dosa tadi. Apabila dia dari kalangan ahlu tauhid, orang yang beriman dan ikhlas di dalam apa? Di dalam apa? Keimanannya tadi. Bahkan dia menjadi seorang, tetap masih menjadi seorang mukmin dengan keimanannya dan dia menjadi mukminun fasik. Fasik kenapa? Dengan sebab dia sudah berbuat dosa. Dan tahta masyiatihi dia apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika dia apa? Bertaubat, insya'a adzabahu finnar. Jika dia apa? Allah kehendaki maka dia bisa dimasukkan ke dalam neraka, dan jika Allah kehendaki juga Allah akan masukkan apa? Ke dalam surga. Artinya apa? Orang yang seperti ini masih bisa berharapan apa? Untuk bisa masuk apa? Ke dalam surga. Kenapa? Karena dia masih memiliki apa? Tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berdosa besar atau orang yang berdosa masih tetap dalam keadaan apa? Mukmin. Dia tidak keluar dari keimanannya. Tapi dia disebut dengan mukminun fasik, mukmin yang berdosa. Kalau dia nanti meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam nerakanya. Kemudian dia tidak kekal di neraka. Dia apa? Tidak kekal di neraka. Summa yukhrijuhu minha. Kemudian Allah keluarkan dia dari neraka dan dia tidak kekal di neraka. Kemudian Allah masukkan apa? Ke dalam surganya. Bisa dipahami itu ya? Kenapa? Karena dia masih mukmin. Mukmin, masih apa? Mukmin. Inilah yang disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ai mukmin. Kalau kita mati dalam keadaan mukmin, walaupun kita pernah berbuat dosa di dalam apa? Di dunia ini, maka kita masih ada harapan untuk bisa apa? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaratnya mukmin tadi. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kelompok lain. Kalau tadi kan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan kelompok Murji'ah. Jadi ada kelompok Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Ini kelompok-kelompok yang dianggap sesat oleh para ulama. Yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama kelompok Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa iman seseorang itu tidak berpengaruh dengan sebab dia berbuat maksiat. Dan ketaatan seseorang tidaklah berpengaruh dengan apa? Kekufuran dia. Jadi artinya iman-iman, amal-amal. Kalau Murji'ah. Jadi iman itu
amal itu tidaklah dipengaruhi dengan amal itu tidaklah mempengaruhi iman. Dan iman itu tidak mempengaruhi amal. Sehingga iman semua orang itu sama gitu. Ini murji'ah. Ini apa? Murji'ah. Dianggap semua iman itu sama. Padahal kita tidak. Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bit-ta'ah ya. Jadi kalau kata dalam Islam itu kan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan ma huwal iman. Iman itu takrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi takrirun bil lisan diucapkan dengan lidah. Kemudian tasdiqun bil qalbi dibenarkan dalam hati. Kemudian direalisasikan wa amalun bil arkan direalisasikan iman tersebut dengan amalan, dengan anggota-anggotanya. Ketika dia sholat kan kelihatan itu anggotanya bersolat. Gitu. Ketika dia membaca Al-Quran maka kelihatan anggotanya lidahnya sedang membaca. Itu iman. Jadi ada realisasi dengan amalan. Kemudian yazidu bit ta'ah. Iman itu bisa bertambah karena dia melakukan taat. Artinya apa? Iman itu ketaatan seorang itu dipengaruhi dengan imannya gitu. Kenapa? Karena dengan dia semakin taat semakin bertambah imannya. Wayan kusubil maksiyah, dan iman itu bisa berkurang kalau dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi ketika dia melakukan dosa, maka itu berpengaruh dengan imannya. Imannya itu saat itu sedang sedang menurun frekuensinya. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, saat itu kita sedang naik frekuensi dari iman tersebut. Grafiknya naik. Jadi iman itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu berpengaruh dalam amalan seseorang. Kenapa? Yazidu bit ta'ah. Iman itu bisa bertambah dengan dia melakukan ketaatan, dan wayan kusubil maksiyah, dan dia akan berkurang dengan sebab melakukan maksiat. Tapi Murji'ah tidak. Iman-iman, amal-amal tidak berpengaruh. Sehingga semua amal imannya para sahabat sama. Imannya Abu Bakar sama dengan padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan kebanyakan manusia, maka imannya Abu Bakar paling berat. Kenapa? Karena amalannya banyak. Abu Bakar itu amalannya banyak. Bayangkan, pernahkah kita mendengar saat ini ada orang yang menafkahkan hartanya, mensodakohkan hartanya seluruhnya? Ada gak? Hanya Abu Bakar As-Siddiq. Pernahkah orang yang memerdekakan setiap hari budak? Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari itu dimerdekakan budak. Jamaah sekalian, kemudian ada lagi Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan orang-orang yang berdosa besar, dia bukan mukmin, bukan kafir. Dia berada di antara mukmin dan kafir. Ini kata siapa? Orang Mu'tazilah. Bayangkan, orang yang melakukan dosa besar, dia bukan mukmin, bukan orang kafir. Dia berada di mukmin dan kafir. Sehingga kalau dia meninggal nanti tempatnya bukan di surga, bukan di neraka, tapi tempatnya di al-manzilah bainal manzilatain. Tempatnya di antara surga dan neraka. Padahal nanti di akhirat cuma dua tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Itu kelompok Mu'tazilah namanya. Makanya di kelompok Mu'tazilah kelompok yang dianggap sesat. Kelompok yang menyimpang dari Islam. Termasuk tadi termasuk Murji'ah. Ada lagi Khawarij. Khawarij mengatakan bahwa orang yang berdosa besar kufur. Keluar dari Islam dan dia kekal nanti di neraka. Makanya orang-orang Khawarij itu mereka berani mengkafir-kafirkan orang. Jadi orang-orang Khawarij itu berani mengkafir-kafirkan orang. Siapapun mereka kalau dia melakukan dosa besar, udah kafir deh gitu. Padahal Ahlus Sunnah tidak. Orang yang berdosa besar itu tetap iman tapi dia orang yang fasik, mukmin tapi berdosa besar, dan dia tetap dalam keadaan tauhid. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kecuali nanti ada dosa-dosa yang bisa menghilangkan, membatalkan iman. Dulu pernah kita bahas. Apa itu? Perbuatan syirik. Kenapa? Karena itu perbuatan dosa yang bisa menghapuskan iman, bisa membatalkan iman. Melakukan sihir, kan pernah kita bahas itu ya. Tapi kalau dosa yang selain itu masih tetap bertauhid, beriman, ya. Sehingga
orang itu masih tetap dikatakan mukmin. Tapi kalau Khawarij tidak. Khawarij itu apa? Oh, dia berdosa, berarti kafir. Boleh kita bunuh. Nah, ini orang apa? Khawarij. Maka apa? Ahlus Sunnah tidak. Tetap iman, tapi dia disebut mukminun fasik dan diperintahkan untuk bertobat dari dosa besar. Wallahu a'lam shawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita memahami tentang paham-paham yang seperti ini, ya. Artinya ketika kita berdosa besar, tetap kita bertobat. Kita nggak keluar dari apa? Islam. Maka diperintahkan untuk bertobat. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan, habis berbuat dosa itu apakah kita masih ada panjang umur dan bisa kesempatan bertobat atau tidak, gitu. Maka diperintahkan untuk bersegera bertobat. Wallahu a'lam shawab. Ini saja. Karena udah Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya terakhir, jangan lupa kita mendoakan negara kita. Mudah-mudahan kita diberikan keamanan, diberikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah utus di tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin yang jujur. Karena para nabi, termasuk Nabi Ibrahim itu mendoakan negaranya. Rabbij'al hadza baladan aminan. Jadi, maka kita pun diperintahkan karena kita cinta pada negara kita. Kenapa? Kebaikan negara itu akan ketika negara itu baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika pemimpin baik, kita juga akan mendapatkan kebaikan dari pemimpin tersebut. Maka kata Imam Ahmad, kalau ada doa yang makbul satu saja, misalnya saya akan mendoakan para pemimpin saya. Kenapa? Karena kebaikan pemimpin itu berpengaruh untuk kebaikan banyak orang. Adapun ketika kebaikan saya hanya untuk saya saja. Gitu. Ini kata Pak Imam Ahmad. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.